Buku besar merupakan hasil proses pemindahan atau posting dari jurnal dengan tujuan untuk menggolongkan transaksi yang terjadi dalam perusahaan, baik aktiva, hutang, pendapatan, beban, dan modal. Dengan buku besar, informasi terkait dengan transaksi dapat diketahui dengan ringkas terkait dengan nilai nominal dari masing-masing transaksi. Tujuan dari sistem buku besar. Yang pertama, untuk mencatat transaksi akuntansi dengan cepat dan akurat. Yang kedua, untuk memposting pada rekening yang tepat. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan jumlah dalam sisi debit dan kredit. Yang keempat, mengakomodai kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian. Yang kelima, untuk menyediakan laporan keuangan yang tepat. Fungsi buku besar. Yang pertama, sebagai dasar untuk sistem pencatatan keuangan perusahaan untuk siklus akuntansi. Yang kedua, sebagai ringkasan kolektif transaksi yang diposting ke akun buku besar pembantu seperti kas, hutang, piutang, dan persediaan. Yang ketiga, memberikan gambaran saldo akun pada suatu waktu tertentu, memungkinkan perusahaan untuk melacak keuangan mereka dan mengevaluasi kesehatan keuangan. Kategori akun buku besar. Yang pertama, aset. Yang kedua, kewajiban. Yang ketiga, ekuitas. Yang keempat, pendapatan. Yang kelima, biaya. Langkah-langkah penyusunan buku besar. Yang pertama, buat jurnal atau impor jurnal dari sub buku besar. Yang kedua, tinjau jurnal. Yang ketiga, menyetujui jurnal. Yang keempat, posting jurnal. Yang kelima, jalankan laporan keuangan. Kemudian adalah mengenai bentuk buku besar. Yang pertama, buku besar berbentuk T. T-account adalah istilah informal untuk satu set catatan keuangan yang menggunakan pembukuan double entry. Kemudian yang kedua adalah buku besar bentuk skontro. Bentuk skontro ini biasa disebut dengan bentuk dua kolom, di mana sisi kiri adalah debit dan kolom sisi kanan adalah kredit. Skontro diartikan bersebelahan atau dibagi dua. Dalam satu kolom bagian debit terdapat 4 kolom yang berisi tanggal uraian, nomor red, nomor ref, dan nominal debit dari transaksi tersebut. Kemudian yang ketiga, bentuk staple berkolom saldo tunggal. Bentuk buku besar ketiga adalah bentuk staple atau dapat disebut dengan buku besar 3 kolom. Buku besar ini umumnya digunakan oleh perusahaan, terutama apabila perusahaan memerlukannya. Penjelasan dari suatu transaksi yang terjadi atau perusahaan yang beragam transaksi. Kemudian yang terakhir adalah bentuk staple berkolom saldo rangkap. Bentuk buku besar bentuk staple berkolom saldo rangkap ini masih mirip dengan bentuk saldo tunggal. Bedanya hanya pada saldonya saja. Biasanya disebut dengan buku besar 4 kolom. Bentuk ini paling detail di antara yang lainnya, mulai dari penyusunan akun hingga transaksi-transaksi lainnya.